Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kailana Jua. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat di pertemuan ke-9. Nah, mungkin untuk pertemuan 9 ini tidak sebanyak sebelum-sebelumnya karena dibilang materinya tidak begitu banyak. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman masalahnya. Pada praktikum ini, saya mempelajari dan mengimplementasikan berbagai komponen material desain di Android Studio untuk meningkatkan tampilan serta integrasi antarmuka yaitu UI dalam aplikasi. Fokus utama kegiatan ini adalah menerapkan elemen UI modern seperti text input layout, material button, chip, dan chip group, serta background drawable. Setelah itu, saya juga membuat tutorial screen, welcome screen menggunakan VPage kedua. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam tantangan dan juga kesulitannya. Nah, dalam pembuatan kode program ini kesulitan yang saya hadapi karena kemungkinan saya jarang masuk karena sakit. Jadi saya berusaha untuk memahami maksud dari modul yang telah diberikan. Jadi saya berusaha otak-atik atau rombak-rombak apa yang telah saya kerjakan, dan semoga apa yang saya kerjakan sesuai dengan perintah yang disuruh seperti itu. Saya akan menjelaskan sedikit pemahaman konsep inti sebelum saya masuk ke dalam penjelasan kode programnya. Nah, dari praktikum ini saya belajar bahwa komponen material desain seperti text input layout, material button, dan chip groups memiliki peran yang penting dalam membuat tampilan aplikasi menjadi lebih mudah, modern, dan juga rapi. Saya juga memahami cara mengatur background menggunakan drawable agar tampilan terlihat lebih menarik. Selain itu, saya mempelajari bagaimana menghubungkan alur antar halaman yang sesuai pada project yang kita punya, seperti itu. Nah, untuk hubungan dengan materi sebelumnya, materi kali ini berhubungan dengan pertemuan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu membahas tentang fragment, button, navigation, dan juga layout. Jika pertemuan sebelumnya adalah navigasi antar halaman, maka pada praktikum ini saya lebih mempelajari bagaimana meningkatkan tampilan dan interaksi pengguna melalui penerapan berbagai komponen material desain. Oke, kita akan lanjut. Saya akan menjelaskan sedikit kode program yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pertemuan 9 ini. Di sini saya membuat satu kelas dengan nama 9 Activities KT. Jadi saya itu membuat activity baru bernama 9 Activities. Jadi saya membuat pertemuan 9 ini menggunakan activities baru. Di mana di sini saya menggunakan private binding. Nah, dan untuk private binding ini berfungsi untuk agar layout yang ditampilkan itu sesuai. Jadi dia itu tidak sesuai dengan layoutnya, jadi dia tidak berantakan. Setelah itu di sini saya menggunakan action bar dengan title activities 9. Jika kalau programnya sudah selesai, dia akan menampilkan latar berwarna putih. Setelah latar berwarna putihnya itu muncul, kita bisa kembali ke dalam base activities seperti itu. Setelah itu di sini saya itu menggunakan material text file text input layout. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya agar ketika kita menginputkan sesuatu, hintnya itu akan langsung naik ke atas. Jadi sekiranya saya ingin menambahkan sesuatu hal, jadi hintnya itu akan langsung naik ke atas. Jadi dia tidak berantakan seperti itu. Makanya dia dibungkus dengan text file input layout.
Setelah itu kita juga dimintakan untuk menggunakan chip group. Makanya dari sini untuk di dalam XML-nya saya membuat material chip group di mana terdapat chip terbaru, chip penting, dan chip belum dibaca. Bagaimana sih cara membuatnya? Dia ini harus kita buat dalam bentuk seperti button. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan chip-chip yang telah saya buat, di mana terdapat chip terbaru, chip penting, dan juga belum dibaca yang fungsinya memudahkan user agar programnya jauh lebih efisien. Seperti itu. Setelah itu, kita juga dimintakan untuk membuat dots indikator. Tapi sebelum itu, kita itu harus menambahkan di build Gradle KTS apps di bagian dependencies-nya itu implementation tebunomo dot indikator. Setelah kita menambahkan ini, lalu kita sign. Setelah kita sign, dia akan baru bisa kita gunakan di dalam XML yang ingin kita gunakan. Nah, ini saya akan menunjukkan tampilannya seperti apa. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Saya akan lanjut untuk melihatkan output dari program yang telah saya buat. Nah, ini merupakan Dots application yang tadi saya buat sebelumnya. Nah, pas kita tekan mulai, dia itu akan masuk ke dalam base activities. Nah, di sini saya membuat activities baru sebelumnya, yaitu bernama activities pertemuan 9. Nah, ini kalau misalnya kita tekan, dia akhirnya itu akan langsung naik ke atas. Jadi contohnya nih, kita coba back lagi, kita perhatikan ini fungsi text filenya. Ini kan ada tulisan masukkan email pesan. Nah, ini tuh langsung akan naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita tulis, dia tuh jauh lebih gimana ya, menarik gitu tampilannya. Nah, ini merupakan beberapa chip group yang saya buat, di mana terdapat chip terbaru, chip penting, dan juga belum dibaca, di mana masing-masing chip ini berfungsi tuh untuk sesuai apa yang kita perlukan. Cuman di sini karena saya belum menambahkannya, jadi dia tidak ada isi seperti itu. Saya rasa sekian untuk pertemuan 9 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.